Halo teman-teman Mentalizer semua, kembali lagi bersama gue Rizky Farezi dan Rafael Mariano. Nah, di episode kali ini kita bahas tentang solusinya. Nah, kalau tadi atau kemarin kan kita bahas dampaknya nih kan ya. Ya, dampaknya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang solusinya. Solusinya buat para sahabat mentalizers di luar sana nih yang punya kendala mental ya. Kan biar bisa biar bisa tahu cara ngontrolnya, cara mengendalikannya. Dan mungkin bisa dapat solusi dari pemberian afirmasi positif mungkin ya, bisa dapat tuh. Oke, lanjut masuk ke dalam inti pertanyaan. Oke, apa tuh? Mantap. Nah, Bu Yofi. Iya. Sekarang kan di saat pandemi ini teman-teman kita, para teman-teman mentalizers itu sistem pembelajarannya online atau daring ya Bu ya. Kalau sebelumnya kan kita biasanya sering belajar offline, tatap muka, face to face gitu kan. Tapi sekarang udah online. Nah, solusinya itu gimana sih Bu? Cara meningkatkan mental kita, apalagi kesehatan mental para remaja gitu kan. Sehingga mereka jadi termotivasi lagi untuk belajar, apalagi kalau menurut saya nih Bu ya, apalagi kalau di offline gitu kan motivasi kita jadi bertambah banget gitu kan ya. Bisa kerja kelompok sama teman-teman, ketemu sama teman-teman gitu. Iya. Vibes-nya beda, feel-nya beda gitu loh. Ya, ini kalau online gitu kan ya beda banget. Online. Kita harus janjian dulu, lewat Google Meet dulu atau pakai Zoom zaman sekarang kan pakai Zoom call dulu. Itu gimana sih Bu? Apalagi koneksi internetnya lagi, itu kan terbatasi dengan jarak juga internet gitu kan ya, nggak usah jauh-jauh sama sahabat mentalizers lah, kita aja gitu loh. Nah iya benar banget. Kita aja susah gitu loh. Nah gini kita nyari solusinya nih. Oke. Jadi kalau terkait dengan meningkatkan motivasi belajar, gimana caranya? Kalau secara spesifik ke motivasi belajar itu tentu banyak faktor ya. Tapi saya pikir singkatnya adalah gini. Kita perlu punya goal yang jelas. Jadi itu membantu kita untuk mengurangi anxiety tadi. Jadi ketika kita ngerasa cemas, kita merasa khawatir, itu terjadi saat kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oke. Gitu. Jadi kita bawa rasa menghadapi ketidakpastian ini dengan menetapkan tujuan dari kita sendiri. Ini dalam konteks belajar ya. Saya mau set target, saya mau set goals yang clear deh. Gak usah jauh-jauh, gak usah nanti kalau lulus mau jadi apa misalnya gitu. Tapi dalam jangka waktu pendek aja dulu. Dalam semester ini saya ingin dapat nilai sekian misalnya. Saya ingin bisa menyelesaikan tugas ABCD gitu. Jadi sesuatu yang realistis. Set up goalsnya, kemudian di akhir boleh bikin juga semacam reward sederhana apa yang akan dikasih ke diri kita. Tapi tetap harus yang realistis juga, nggak harus yang wow gitu ya. Atau misalnya dia harus beli sesuatu yang mahal atau itu nggak juga sih. Misalnya sudah lama nggak melakukan satu aktivitas yang kita suka karena terlalu fokus dengan situasi seperti ini, silakan dilakukan. Kalau misalnya saya berhasil mencapai goal tersebut gitu, itu salah satu yang bisa dilakukan. Berarti aku secara tidak langsung sebenarnya udah self reward karena biasanya gini, kayak waktu itu misalnya kita syuting ya, gue kelar syuting, terus setelah gue kelar syuting besoknya nih, gue nonton nih di bioskop misalnya. Terus yaudah itu menurut gue lega gitu loh. Lega. Itu berarti udah termasuk self reward ya. Itu salah satu contoh. Boleh juga kayak gitu. Tapi mungkin buat sahabat mentalizers di luar sana nggak harus nonton ya. Kan bisa nonton, boleh yang lain. Mungkin self rewardnya beda-beda. Ada yang mau makan atau apa gitu kan, terserah kalian gitu kan. Mau beli pizza, mau beli kopi pun ya selama seneng lah ya. Iya betul. Oke, apalagi nih Riz? Oke, lanjut. Nah, menurut Bu Yofi pribadi nih, strategi atau solusi strategi bro. Strategi nggak tuh? Nah, solusi dalam menjaga kesehatan mental kita para remaja itu gimana sih? Apalagi saat pandemi seperti ini. Pertama, saya sih selalu bilang ke semua orang ya, semua pasien gitu ya. Dan saya pikir, saya kan psikolog dewasa nih, ya. Jadi remaja juga sebenarnya saya pikir prinsipnya sama. Kita kalau mengelola emosi kita harus embrace emosi kita. Gitu. Jadi menerima apapun yang lagi dirasakan saat itu harus dijalanin.
gitu. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman tahu ada istilah toxic positivity, Iya, sering banget tuh denger kita. pokoknya nggak boleh stres, nggak boleh sedih, nggak boleh nggak boleh mikirin ini itu segala macam. Itu nggak akan berhasil. Jadi malah kayak membebani kita sendiri pikiran kita ya. Harus nggak seperti itu. Jadi nomor satu selalu kita harus kalau sekarang saya sedang merasa nggak nyaman, sekarang saya sedang merasa sedih, saya akan kasih waktu diri saya untuk merasakan itu. Gitu ya. Kemudian tetap terhubung sama orang lain sebisa mungkin, sama anggota keluarga, sama teman-teman walaupun terbatas, dengan segala keterbatasan yang ada. Kalau bisanya via chat atau telepon, ya bisanya itu why not tetap lebih telepon gitu ya. Kemudian lakukan hobi udah pasti ya. Kemudian explore hal-hal baru begitu. Kemudian juga itu yang tadi ya, setup apa yang ingin di-achieve di ke depan. Saya pikir itu bantu juga untuk kita kelola emosi kita dan jaga kesehatan mental. Berarti sesuatu yang terlalu berlebihan berarti nggak baik ya. Mau toxic positivity, mau toxic negativity ya. Ya, apalagi toxic negativity kan yang kalau mohon maaf nih kalau aku ngomong kayak misalnya lagi sedih, lagi terpuruk, tapi terlarut-larut ke dalamnya gitu kan. Terlalu masih di situ terus gitu, nggak stuck di situ mulu. Iya, stuck di situ terus, kagak memotivasi diri sendiri. Jatuhnya kan juga ya penyakit ya jatuhnya sebenarnya. Betul. Pesannya sih menyeimbangkan gitu, karena kita punya emosi negatif punya, positif punya gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita berupaya untuk kita berada di tengah-tengah. Walaupun itu kadang susah ya. Kalau lagi perasaan lagi nggak enak kan nggak bisa dipaksakan gimana gitu ya. Tapi prinsipnya itu pokoknya. Dibiarkan ngalir aja gitu ya. Keep it flow. Anjay. Lanjut. Nah, menurut Ibu sendiri nih solusi yang tepat. Sebelumnya itu kan kita udah ngebahas pernah tentang insomnia Bu ya. Nah, salah satu faktor dari insomnia itu mungkin bisa dari stres akan dari pekerjaan, atau bisa juga stres dari banyak tugas. Kalau kita kan anak kuliah kan ya, masih banyak tugas-tugasnya. Nah, gimana sih Bu cara untuk ya mungkin let's say bisa mengatasi atau mengurangi untuk dampak dari insomnia itu? Kalau kita tarik lagi ke tadi, kenapa orang bisa insomnia, kurang aktivitas gitu, harinya nggak ada strukturnya, maka yang bisa dilakukan adalah membuat rutinitas yang jelas sehari-hari. Jadi ada plot waktu yang sudah waktu tuh dialokasikan untuk kegiatan yang udah jelas gitu. Ya, jadi misalnya pagi ada belajar di rumah, kuliah online gitu ya. Terus nanti setelah selesai itu jam berapa sampai jam berapa ada break istirahat. Di saat itu mau main, mau ngapain, melakukan hal yang sifatnya rekreasi silahkan gitu ya. Kemudian nanti alokasikan lagi waktu untuk olahraga atau aktivitas fisik yang lain, bisa di rumah atau misalnya di luar tapi dengan ngikutin protokol, mungkin lari atau jalan sore misalnya, silahkan lakukan itu. Kemudian biasakan cut off tidurnya di jam berapa gitu. Lakukan itu secara rutin gitu sehingga badan kita pun terbiasa ya. Satu itu. Kemudian kedua, kayak tadi ya, kamar dipakai untuk semua aktivitas. Betul. Sekarang untuk punya kebiasaan tidur yang baik namanya sleep hygiene, pastikan belum pernah dengar istilah itu ya. Jadi itu adalah kondisi di mana kita memastikan tempat tidur kita itu memang buat tempat tidur gitu, untuk tempat kita tidur. Misalnya di kasur tuh nggak ada baju, nggak ada tas, nggak ada buku. Jadi bersih dari kasur, semua. Gitu. Kemudian kalau mau tidur lampunya juga diredupkan, kayak gitu. Ya. Lalu yang udah termasuk yang tadi, aktivitas fisiknya kalau bisa dipastikan ada tuh. Seperti itu. Mungkin sebelum penutupan episode kali ini ya, mungkin Bu Yofi bisa kasih positive affirmation. Positive affirmation. Pada afirmasi positif lah. Nah, atau pesan-pesan positif lah kepada teman-teman Metalizers. Jadi gini ya teman-teman, memang sekarang pandemi ini masa yang sulit buat semua orang ya. Jadi di masa sulit ini sebenarnya justru adalah kesempatan buat
kita semua sih ya untuk menumbuhkan kekuatan dari diri kita. Sehingga ketika ke depannya teman-teman nanti menghadapi situasi yang juga menantang, sudah ada bekal gitu. Bahwa sebelumnya saya pernah loh menghadapi situasi yang lebih sulit. Dan itu menjadi, saya pikir bisa menjadi penyemangat ya. Untuk ke depan melihat bahwa walaupun apa yang di depan mata kita ini sekarang rasanya nggak bisa bangkit mungkin ya, tapi gitu. Perubahan itu real, perubahan itu nyata, bisa kelihatan dari yang sebelumnya seperti apa karena pandemi. Perubahan cepat banget gitu. Vaksin yang mungkin dulu dibuatnya perlu tahunan, sekarang dalam beberapa bulan bisa udah ada. Iya. Gitu. Jadi terbuka dengan perubahan, yakini bahwa situasi sulit ini bisa menumbuhkan kekuatan dalam diri kita. Itu saya pikir bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman menghadapi situasi ini. Luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong, boleh dong. Luar biasa. Gue malah kok ikut sesi Mario Teguh nih ya. Oke, Bu Yofi, terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak udah datang di episode kita kali ini. Semoga penjelasan yang udah kita bahas tadi menjadi bermanfaat untuk teman-teman mentalizer semua ya. Dengerin tuh tadi tuh udah panjang lebar kita ngomongnya. Kalau enggak apa saja nih. Oke, terima kasih banyak Bu Yofi udah hadir di episode kali ini. Semoga Bu Yofi sehat selalu dan juga teman-teman semoga sehat selalu. Semoga kita diberi kesehatan terus sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan juga selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana kita menjaga orang yang kita sayangi. Anjay. Amin. Oke. Terima kasih banyak telah menonton. Gua Rizky Farezi dan teman gua Rafael Mariano. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.